Soal nomor 16. Cermati teks laporan berikut. Silakan adik-adik untuk membacanya terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teks laporan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada akomodasi langsung dari Waingapu menuju Kampung Prayawang mengakibatkan titik-titik-titik. Nah, dalam teks tersebut, di sini akses menuju desa ini terbilang cukup sulit karena belum adanya akomodasi langsung dari Waingapu menuju Kampung Prayawang. Nah, berarti untuk jawaban soal nomor 16 ada di pilihan A, yaitu sulitnya akses menuju Kampung Prayawang. Nomor 17. Pertanyaannya adalah, informasi yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik silakan baca untuk paragraf ini. Nah, dalam paragraf nomor 17, ini berisi tentang jumlah kasus infeksi corona pada Januari 2021 di Indonesia kian meningkat. Berarti untuk nomor 17, jawabannya ada di pilihan B, yaitu jumlah masyarakat yang terinfeksi virus corona pada Januari 2021 makin meningkat. Nomor 18, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah titik-titik-titik. Ini sama ya adik-adik untuk paragrafnya seperti di nomor 17. Nah, untuk kalimat utama ini biasanya terletak pada awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, jika untuk paragraf di soal nomor 18, ini kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu jumlah kasus infeksi corona pada Januari 2021 di Indonesia kian meningkat. Nah, untuk paragraf yang kalimat utamanya berada di awal, ini namanya paragraf deduktif. Berarti untuk jawaban soal nomor 18 ada di pilihan A. Nomor 19, antonim dari kata yang bercetak miring adalah titik-titik-titik. Ini juga sama untuk paragrafnya, sama seperti di nomor 17 dan 18. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah antonim. Antonim ini merupakan lawan kata. Nah, kata yang bercetak miring di sini yaitu kata meminimalkan. Untuk antonim dari kata meminimalkan yaitu ada di pilihan D, memaksimalkan. Nomor 20, arti kata bercetak tebal adalah titik-titik-titik. Adik-adik kita lihat untuk paragrafnya. Di sini kata yang bercetak tebal adalah miniatur. Nah, arti dari kata miniatur yaitu tiruan sesuatu dalam skala kecil. Jadi nomor 20 jawabannya ada di pilihan D. Nomor 21. Kutipan teks pidato tersebut berisi tentang titik-titik-titik. Nah, adik-adik silakan untuk baca terlebih dahulu teks pidatonya. Di sini, teman-teman, kesehatan mata sangatlah penting untuk kita jaga. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, untuk kutipan teks ini berisi tentang cara menjaga kesehatan mata. Jadi nomor 21 jawabannya ada di pilihan D. Nomor 22. Tema kutipan teks pidato tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, teks pidatonya sama seperti di nomor 21. Untuk temanya berarti ini kesehatan mata. Jawabannya ada di pilihan A. Kemudian nomor 23, kalimat pembuka pidato yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Langsung saja kita lihat adik-adik dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1, menjaga kebersihan dapat mencegah timbulnya bibit penyakit. Ini merupakan kalimat
yang menunjukkan ini bagian dari isi sebuah pidato. Kemudian nomor 2, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini merupakan pembuka dari sebuah pidato. Lalu nomor 3, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga merupakan pembuka dari sebuah pidato. Untuk nomor 4, jadi marilah kita mulai menjaga kebersihan untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Jika nomor 4 ini menunjukkan dari penutup sebuah pidato. So, jawaban nomor 23 ada di pilihan B, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Nomor 24, cermati prosa berikut. Pertanyaannya, prosa di atas jika diubah ke dalam bentuk puisi menjadi titik, titik, titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal pertanyaan ini, Kak Evan akan menjelaskan apa itu prosa. Jadi adik-adik, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Di sini prosanya ayahku seorang yang sabar. Meski aku sering berbuat kesalahan, ayah tidak pernah marah dan mengucapkan kata kasar kepadaku. Ayahku juga seorang pekerja keras. Ia tidak pernah mengeluh walaupun wajahnya terlihat lelah. Untuk jawaban A di sini, ayah, kau tak pernah berkeluh kesah, membanting tulang demi kami tercinta. Kau tak pernah berkata kasar dan marah, meskipun kami membuat kesalahan. Nah, pada pilihan A ini puisinya sudah memuat semua isi dari prosa tersebut. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Nomor 25. Urutan teks petunjuk di atas yang benar adalah titik, titik, titik. Adik-adik, nomor 25 ini kita disuruh mengurutkan teks petunjuk. Teks petunjuknya ini adalah cara menggunakan shampoo. Nah, pasti adik-adik ketika mandi pasti menggunakan sampo kan? Untuk urutannya sangat gampang, yaitu pertama ada di nomor 2. Basahilah rambut dengan air bersih. Ini menjadi nomor 1. Untuk selanjutnya ada di nomor 4. Tuangkan sampo ke telapak tangan. Berarti ini nomor 2. Kemudian usapkan sampo secara merata ke rambut dan pijat-pijat ringan kepala. Ini menjadi nomor 3. Lalu yang terakhir berarti ini nomor 4. Nah, urutan yang benar berarti ada di 2, 4, 1, 3. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 26, kalimat yang tepat untuk mengisi teks petunjuk tersebut adalah titik, titik, titik. Adik-adik dilihat di sini teks petunjuknya. Ini adalah cara memasak nasi. Nah, yang pertama itu adalah memasukkan beras yang sudah dicuci, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu pasanglah striker ke stop kontak. Nah, untuk yang keempat ini berarti ketika sudah memasakkan striker ke stop kontak, tahap selanjutnya adalah tekan tombol cook. Cook di sini berarti memasak. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 27, formulir yang tepat diisi oleh Rama dan keluarganya adalah formulir titik, titik, titik. Adik-adik, kita lihat dulu untuk ilustrasi ceritanya. Di sini Rama bersama keluarganya mengunjungi sebuah museum. Sebelum memasuki museum, mereka diminta untuk menunjukkan identitas diri guna untuk mengisi sebuah formulir. Berarti mau mengunjungi sebuah museum. Untuk formulirnya ada di jawaban D, yaitu formulir daftar kunjungan. Nomor 28,
Konflik yang terjadi dalam cerita tersebut adalah titik, titik, titik. Adik-adik, untuk konflik sendiri, ini merupakan permasalahan yang terjadi di dalam cerita. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu ceritanya. Jawabannya untuk nomor 28 itu ada di pilihan D, yaitu Keke tidak mau pergi ke dokter gigi karena takut. Nomor 29, amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah titik, titik, titik. Adik-adik, untuk amanat ini adalah sebuah pesan yang akan disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, cerita ini sama seperti di soal nomor 28. Si Keke, yaitu kelinci, sakit giginya karena dia suka makan coklat tetapi tidak rajin membersihkan gigi. Nah, akibatnya dia sakit gigi. Untuk nomor 29 berarti amanatnya adalah sikatlah gigimu secara rutin. Ini di pilihan C. Nomor 30, makna yang bercetak miring dalam cerita tersebut adalah titik, titik, titik. Kita lihat adik-adik untuk kata yang bercetak miring, kata bersikukuh. Nah, untuk bersikukuh artinya tetap pada pendirian. Jadi jawabannya ada di pilihan D.